ketika aku makan gitu, orang kampung yang nganterin kita naik itu nyamperin aku. Terus dia menyampaikan sesuatu yang waktu itu aku apaan sih nih gitu ya. Tahu-tahu dia ngomong, "Mas, ingat nggak orang yang kemarin nyalamin kamu?" Oke, ya ingat. Kenapa, Pak? Itu orangnya udah meninggal loh. Dan dari sisi Cemoro Sewu itu kan lebih terjal ya. Kau bayangin di tanjakan terjal gitu kita bawa tandu kan susah banget ya. Jadi pergerakan kita tuh lambat banget. Udah susah banget ya. Terus akhirnya aku mutusin, "Mas, kalau kayak gini kita nggak turun-turun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Amel sebagai pengganti host Bang Umang yang lagi ada keperluan lain dulu. Nah, di sini kita lagi-lagi kedatangan narasumber yang ingin berbagi pengalamannya waktu di mana ya? Coba kita langsung aja sambut narasumbernya. Halo, Om. Om siapa ya? Om Cetul. Om ganteng. Oh, oke. Ini gimana nih kabarnya, Om? Aku? Nah. Sebaik-baiknya tetap ada masalah. Seburuk-buruknya tetap baik-baik saja. Oke, berarti baik ya overall ya. Alhamdulillah. Ganteng. Oke, ini emang agak bakal rame ya ceritanya nih. Kalau boleh tahu nih Om, datang ke sini jauh-jauh dari mana nih Om? Sebelum nyampe sini, di ruang tamu tadi. Oke, dari ruang tamu terus masuk sini. Oke, nih kalau boleh tahu ke sini mau berbagi pengalaman dong pastinya. Nah, ya. Pengalaman waktu di mana tuh Om? Di salah satu gunung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wah, apa tuh? Gunung apa tuh? Apa coba? Gunung Lawu, Gunung Lawu. Iya dong. Kan Gunung Lawu itu sebagian sisinya di Jawa Tengah dan sebagian sisinya di Jawa Timur. Oke, berarti di Gunung Lawu nih, Bang Cetul nih mau bawain kisahnya ya. Kalau boleh tahu kejadiannya apa nih intinya? Kejadiannya adalah lebih tepatnya nggak cuma satu ya, tapi ini lebih ke 1, 2, 3 dan setelah yang ketiga aku memutuskan untuk ada sesuatu nih antara aku dengan gunung ini. Dan aku mencoba untuk menghargai gunung tersebut dengan semua aspek dan manifestasi budaya, tradisi, kepercayaan. So, karena aku menghargai hal-hal tersebut, aku memutuskan untuk cut off. Aku nggak kesana lagi deh. Oh, jadi pengalaman pendakian mungkin 1 atau 2 sampai 3 kali bahkan yang membuat kapok untuk naik gunung itu lagi? Bukan kapok ya, lebih ke aku menghargai. Oke. Yang saya bilang penasaran sebelumnya, nih jadinya. Ya. Oke, teman-teman Ngopi Horor pasti udah pada nungguin nih Om, ya kan? Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke inti ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Kita harus ngelihat jauh ke belakang dari cerita di belakang saya dulu ya. Gimana saya dibesarkan. Saya dibesarkan dari keluarga yang well educated gitu kan. Jadi dari kecil saya udah terbiasa untuk sesuatu yang logis. Ya kan, bahwa semua itu pasti ada penjelasannya yang dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis. Itu juga yang kemudian tertanam ke saya ketika saya dewasa. Sampai kemudian saya kuliah, dan ketika saya kuliah saya harus pindah ke Jawa karena
saya kuliah di Jawa. Sebelumnya kan nggak di Jawa, dan base-nya saya sukunya suku Jawa sih ya. Saya ke Gunung Lawu ini kan tahun 90-an ya. Jadi cerita ini juga ada di tahun 90-an. Meskipun tidak seramai sekarang, tapi di Lawu itu juga rame. Zaman tahun 90-an itu ya, kalau weekend banyak yang daki, dan saya tuh cenderungnya untuk menghindari malam minggu untuk naik. Dan kalau kita naik nggak pas weekend, nggak pas hari libur gitu, biasanya kita akan bertemu dengan pertapa. Karena pernah naik Lawu? Belum pernah. Jadi kalau Mbak Amel naik ke Lawu gitu ya, di Lawu itu banyak orang yang bertapa di Lawu. Karena di Lawu itu ada satu tempat namanya Argo Dalem. Argo Dalem itu di Babat Tanah Jawa itu ditulis bahwa Raja Brawijaya V, Raja Brawijaya V itu raja terakhir dari kerajaan Majapahit ya sebelum runtuh. Itu beliau itu moksa di Argo Dalem itu. Jadi ada 3 puncak di Lawu: Argo Dalem, Argo Dumilir, sama Argo Dumilah. Argo Dumilah itu puncak tertinggi. Sementara pamong dari Brawijaya V itu moksanya di Argo Dumilir. Jadi 2 titik ini memang banyak pertapa. Nah, ketika saya naik Lawu, dan mereka itu juga yang mengajarkan saya banyak hal tentang tradisi, budaya, dan kepercayaan Jawa kuno. Ini menarik. Waktu itu saya masih dengan ego saya ya, bahwa omong kosong apa lagi ini, ya kan. Sampai pelan-pelan itu terkikis gitu. Tapi ya nggak langsung. Jadi berapa kali. Karena kebetulan Lawu itu kan salah satu gunung yang nggak jauh dari tempat saya kuliah ya. Jadi saya sering ke sana. Ada juga sih yang kayak pertapa yang ke sana untuk ritual tertentu gitu ya, yang ajian inilah, ajian itulah. Itu kalau kita buka-buka tentang Gunung Lawu lagi kan, di Gunung Lawu itu kan banyak tulisan tentang Gunung Lawu. Bahkan tulisan itu sudah ada sejak tahun 400-an Masehi ya, di Serat Centini. Serat Centini itu kan Gunung Lawu ini juga disebutkan sebagai Gunung Katong. Itu bahasa Jawa kunonya, yang artinya dewa. Kemudian di yang lebih baru lagi itu serat, aku lupa namanya. Itu juga ada tulisan Jawa kuno juga yang dia menyebutkan bahwa Gunung Lawu itu adalah salah satu gunung keramat di Jawa. Terus kemudian kalau kita baca Babat Tanah Jawi, itu juga disebutkan bahwa Gunung Lawu itu kan penuh dengan aura mistis yang saya bilang tadi. Brawijaya V itu moksa di Argo Dalem itu ya. Dan mana udah baca Babat Tanah Jawa? Belum. Baca deh, itu keren banget karena itu cerita tentang keruntuhan Majapahit ya. Sampai suatu saat saya ke sana, kali ini pas weekend. Saya pergi bertiga dengan 2 orang teman. Jadi setelah nyampe Sumur Jalatunda, kita tuh melipir ke lereng gitu ya. Jadi kita nggak ngikutin jalur yang ke puncak ya, kita melipir ke kanan ke lereng gitu. Dan ya ngelihat pemandangan di bawah aja kan asik ya, kayak kita di atas awan gitu ya. Kalau semua yang pernah naik gunung pasti ngerasain hal yang sama dengan pemandangan seperti itu. Waktu itu sudah lewat matahari terbit ya, jadi udah cukup terang. Duduk di satu lereng, keluarin alat-alat masak, kita masak, ngopi gitu ya. Bercanda ya biasalah. Sampai saya tuh ngelihat ada pura di bawah gitu kan. Ya memang di Lawu itu ada beberapa candi di bawah. Ada Candi Ceto salah satunya ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi Jawa Timur tuh kan ada jalur yang konon katanya itu dilalui oleh Brawijaya V, dan di situ juga banyak situs-situs. Tapi ini di luar itu semua gitu. Jadi kelihatan bawahnya tuh hijau banget kan, hijau. Terus ada pura di tengah-tengahnya, tapi di sekeliling pura itu hijau, tapi bukan pohon-pohon gede kayak rumput gitu. Jadi kelihatan terbuka puranya gitu. Dan itu pertama kalinya saya tuh ngelihat pura itu. Dan saya tanya sama temanku, puranya bagus tuh, keren juga tuh puranya. Itu cara ke sana lewat mana ya? Terus saya ngomong,
Tapi teman saya yang dua ini, pura mana sih kan? Jadi yang lihat cuma saya gitu ya, pura itu. Tapi waktu itu saya nggak berpikir aneh-aneh. Ya lempeng aja gitu kan. Alah, paling anak-anak ngapain sih nih ngerjain aku, atau mungkin aku yang berhalusinasi atas pura itu. Tapi waktu itu sambil ngopi aku tetap ngeliatin pura itu. Oh ini kayaknya bukan deh kalau halusinasi gitu ya, karena itu jelas banget ya. Tapi aku nggak ngambil pusing gitu. Yaudah habis itu packing dan muncak, nggak ada apa-apa, turun juga selamat-selamat aja gitu. Nah setelah kejadian itu aku juga sempat beberapa kali ke Lawu lagi, baik dengan teman-teman atau sendiri untuk ngobrol dengan pertapa-pertapa di sana gitu. Ya sebenarnya nggak niat ngobrol sih, cuma karena nggak ada orang, adanya mereka ya udah ngobrol aja gitu kan. Lumayan kan buat nemenin gitu kan. Sempat berapa kali sampai ada satu musibah di Gunung Lawu itu tahun 90-an, 94 kalau nggak salah. 94 atau 95, aku lupa. Teman-teman bisa googling nanti. Itu ada satu mahasiswa dari Universitas Proklamasi Jogja. Itu yang hilang di Gunung Lawu, namanya Agung kalau nggak salah. Kalau ada orang hilang biasanya terus ada operasi pencarian gitu, dan operasi pencarian itu kan pasti melibatkan kelompok-kelompok petualang gitu ya, kelompok pencinta alam biasanya. Nah, kebetulan saya sama teman-teman itu juga punya spesialisasi untuk rescue, lebih tepatnya bukan search, jadi kita bukan mencari sebenarnya, tapi rescue, dan spesialisasinya di vertikal. Jadi kita beberapa kali operasi rescue di bidang vertikal kan. Nah itu pencarian udah berapa hari gitu, sampai pada akhirnya kita dipanggil. Karena setelah berapa hari nggak ketemu kan, ada kemungkinan korban itu ada di area-area vertikal gitu kan. Makanya kita dihubungi untuk kesana, untuk terlibat gitu kan. Yaudah kita kesana sama tim, saya sama tim, dan karena spesialisasi kita bidang vertikal, mau nggak mau kita juga bawa alat-alat vertikal. Jadi kali itu kita naik gunung dengan peralatan yang ekstra. Jadi di luar logistik makanan, di luar perlengkapan pendakian kayak sleeping bag ya standar lah ya. Kita juga harus bawa tali, bawa alat-alat kayak karabiner, pins, terus alat-alat untuk turun, alat-alat untuk naik, dan itu semua kan dari logam. Jadi itu carrier saya tuh asli berat, pakai banget. Yaudah kita satu tim berangkat ke sana untuk operasi SAR, dan kali ini kita nggak cuma rescue toh, tapi kita juga harus search, harus mencari. Gitu kan, ini berarti double pekerjaannya kan. Itu kenapa? Karena pekerjaan yang double, kita bawa alatnya juga banyak ya kan. Kita bawa tali lebih dari 200 meter ya, berapa ratus meter, dan benar-benar tas itu udah gede banget. Kita masih bawa tas di depan ya kan. Jadi bawaan kita itu benar-benar bikin heboh waktu itu ketika kita turun di posko pencarian di bawah gunung. Dan waktu itu posko pencariannya itu di sisi Jawa Tengah, Cemoro Kandang, ya kan, itu kan ada posko gitu. Yaudah kita turun, alat-alat turunin, yaudah kita koordinasi dengan kepala tim pencarian, kemudian ya kita nggak langsung naik waktu itu datang, kita dijadwalkan naik tuh besoknya. Di situ ya udah koordinasi aja, dikoordinasikan, kita dikasih peta topo. Jadi zaman dulu kan belum ada GPS ya, buka peta topo, kamu nyari daerah sini gitu kan. Kan kalau dari peta topografi, pernah lihat peta topografi ya? Dari peta topografi itu kan ketahuan, oh ini bidang vertikal yang rapet-rapet gitu kan. Ini bidang vertikal, kamu nyari dari koordinat ini. Oke. Kita cuma oke. Terus ngelihat jalur pendakiannya kan. Oh, ini di sekitar pos 2 Jawa Tengah. Udah selesai koordinasi ya kita bersantai sebelum besoknya naik. Dan waktu koordinasi itu saya lupa menyampaikan. Waktu koordinasi itu kita juga dikasih tim yang bantu kita untuk
nemenin dan bawa, karena kita satu orang waktu itu tasnya lebih dari satu, yang juga ngebantuin bawa beberapa barang kita. Dan yang nemenin itu warga situ dengan ranger. Jadi kalau Mbak Amel atau teman-teman ke Gunung Lawu, di bawah itu ada rangernya, AGL namanya. Zaman itu ya AGL, anak Gunung Lawu. Saya nggak tahu sekarang namanya masih sama atau enggak, saya kurang tahu ya. Jadi waktu itu kita udah dikasih tim support untuk kita. Jadi tim support itu warga dengan rangers itu anak AGL. Bangun pagi gitu kan, ngopi dulu, sarapan, terus berangkat. Jadi kita berangkat itu pagi ya, masih ya udah terang gitu. Berangkat dengan ditemani ranger sana dan orang kampung yang ngebantu kita. Waktu itu belum pos 1, saya masih ingat sekali. Karena tasnya berat, saya jalannya itu tertinggal di belakang sendiri. Dan saya nggak tahu dari mana asalnya. Tahu-tahu di belakang saya itu ada orang. Ada orang dan sampai sekarang saya masih ingat ciri-cirinya. Jadi orangnya itu kulitnya putih dia. Ya kayak warga kampung kan, kalau di pegunungan memang kulitnya putih ya, memang, tidak sawo matang seperti aku. Terus ada luka di ujung bibir sebelah kanan, aku masih ingat itu. Kemudian dia memakai, nah ini yang aneh, dia pakai slayer. Jadi kayak slayer yang dilipat dua itu jadi segitiga yang dibuat kayak kerudung gitu, diikat di dagu. Slayer itu kan selalu dengan warna-warna cerah yang mencolok gitu kan. Tapi itu warnanya itu seperti sapu tangan yang soft. Sapu tangan itu kan warnanya bukan putih ya, tapi lebih ke krem, coklat muda, begitu-begitu ya. Warna kaki gitu ya. Dan waktu itu saya sempat, ini orang kok aneh banget sih, gitu ya. Aneh dengan kerudungnya itu ya. Karena itu masih oke, mungkin waktu itu aku berpikir, oh ya mungkin biar nggak panas kali ya, atau biar kupingnya nggak dingin. Tapi kalau kupingnya nggak dingin, dia pakai kaos tangan pendek gitu ya. Orangnya itu dingin banget. Dari face-nya tuh dingin, dia cuma ngeliatin, dan saya ajak ngomong ya cuma diem aja ngeliatin gitu ya. Ketika saya ajak ngomong, dia tuh menjawab dengan bahasa tubuh yang kadang nggak ada bahasa tubuh apa-apa, tapi saya seolah-olah tahu gitu bahasa tubuhnya. Aneh banget kan. Jadi dia menggeleng dan mengangguk pun jarang. Tapi saya tahu maksudnya. Ya seperti itulah, kayak dia punya bahasa tubuh yang aneh banget. Dan waktu saya mikir, ini orang aneh banget sih. Karena kalau kita di gunung, apalagi orang kayak saya yang suka berteman ya pasti ngajak ngobrol. Tapi diajak ngobrol dia cuma ngeliatin kayak kosong. Jadi bukan tatapan tajam atau benar-benar flat, kosong. Yang lebih aneh lagi, orang itu tidak pernah menyusul saya. Jadi karena berat banget ya, jalan sebentar berhenti, jalan sebentar berhenti ya. Kalau berhenti pun pasti aku akan nyenderin carrier-nya itu di pohon atau aku duduk. Karena berat banget kan, biar bahunya sedikit beristirahat ya. Aku suruh jalan duluan, aku suruh ngelewat, dia cuma ngeliatin aja. Dan dia nggak pernah sekalipun ngelewatin. Nah, dia selalu di belakang. Diam, jadi ketika aku istirahat gitu, kadang dia suka sibuk sendiri itu ya tidak melakukan apa-apa, tapi lebih ke memperhatikan sesuatu gitu, ngeliat ke sana, ngeliat ke bawah. Terus kalau aku ajak ngomong baru ngeliat ke aku dan cuma ngeliatin aja. Dan entah kenapa aku tuh bego banget gitu. Aku tuh tahu dia nggak akan menjawab, tapi aku tuh selalu berusaha untuk berkomunikasi gitu kan, aneh banget. Jadi aku juga nggak tahu apa yang di kepala aku waktu itu. Ketika sampai pos 1, ya aku ngeluarin kompor kecil gitu, aku masak, aku buat kopi, dia aku tawarin. Dan sekali lagi dia tidak menjawab apa-apa, bahkan waktu itu ngeleng aja enggak. Tapi cuma ngelihat, tapi dari pandangannya itu aku tahu kalau dia nggak mau. Jadi udah aku ngopi sendiri. Sekali lagi aku tuh berkali-kali nyuruh dia untuk jalan duluan. Tapi dia nggak pernah mau maksudnya. Dia nggak pernah mau. Jadi cuma ngeliatin aku terus ngeliat ke sana, ngeliat kemana-mana. Aku ajak ngobrol baru ngeliatin aku lagi. Dan sama, mukanya itu datar banget, tanpa ekspresi sama sekali. Aku belum pernah ngelihat orang seperti itu sampai saat ini. Yang benar-benar datar, flat. Selesai aku ngopi, packing lagi, naik lagi, dan sama. Aku tiap jalan berhenti, berusaha ngobrol, dan aku tidak pernah mengabaikan dia. Anehnya tuh itu. Jadi aku nggak tahu berapa puluh kali aku berhenti dan aku tidak pernah sekalipun mengabaikan dia.
Udah naik sampai kita nyampe pos 2. Nyampe pos 2 kan kita udah ditungguin sama teman-temanku, orang kampung sama ranger itu. Ketika nyampe pos 2, aku nurunin ransel. Toto orangnya itu datengin aku. Dia nyalamin aku. Ya udah aku salamin. Dan anehnya yang disalamin itu cuma aku. Yang lain enggak. Dia cuma nyalamin aku terus kemudian dia toto turun ya. Ya anak-anak semua ngelihat teman-temanku siapa tuh. Tahu aneh orang. Aku cuma ngomong kayak gitu ya. Yang nanya ya teman-temanku, yang lain diam aja. Udah aku nyampe situ, langsung tas aku bongkar, carrier aku bongkar, barang-barang kayak untuk pencarian aku kumpulin, alat-alat vertikal itu aku kumpulin di satu tenda, alat pribadi aku kumpulin di tenda yang khusus pribadi gitu ya. Ya udah nggak ada apa-apa, kita habis itu ya persiapan karena besoknya mau nyari kan, mau operasi pencarian. Ya udah makan, ngobrol-ngobrol dan sama sekali tidak membahas orang itu. Temanku cuma nanya, temanku itu siapa? Itu ya pas ngelihat itu, setelah itu udah nggak pernah dibahas lagi gitu kan. Udah malamnya kita, yang orang kampungnya langsung turun waktu itu. Terus kita sama waktu itu ada satu ranger yang nungguin kita. Rencananya dia mau nemenin kita. Jadi dia ikut bermalam, tapi besoknya dia turun. Jadi kita benar-benar satu tim di situ. Kita posko pencarian itu di pos 2 itu karena area pencarian kita di situ. Jadi kalau Amel pernah ke Lawu dan naik dari Cemoro Kandang gitu ya. Di pos 2 itu kalau sebelah kanannya itu udah jurang. Jadi kita bisa turun, di bawah itu ada kawah. Ada sumber air juga, tapi airnya air belerang gitu yang rasanya asam ya. Ya udah itu operasi pencarian kita dan kebutuhan air kita ya dari bawah itu, yang air belerang rasanya asam itu tadi. Ya udah kita di atas semingguan di atas untuk menyisir area seperti yang sudah dikoordinasikan. Dan tidak ada sesuatu yang istimewa. Semua berjalan normal di situ dan ya namanya teman-teman ya capek, senang ya tetap aja senang. Kita biasanya rutinitas harian, bangun, masak, sarapan, operasi pencarian, siang istirahat lagi, terus habis itu operasi lagi pencarian, kita nyisir, benar-benar nyisir. Dan tidak sederhana ketika kita harus menyisir bidang vertikal dengan semua tali dan vegetasi yang lumayan rapat ya. Pohonnya nggak gede-gede, kalau di tebing tuh nggak gede-gede, cuma ya repot aja, nyangkut-nyangkut gitu, kita turun juga nyangkut-nyangkut gitu, itu benar-benar repot, pakai banget gitu kan. Dan itu pengalaman pertamaku untuk mencari ya search di bidang vertikal, jadi aduh repot banget deh. Jadi buat teman-teman yang naik gunung kalau mau kesasar jangan di vertikal deh, kasihan yang nyari. Ya, repot banget, itu repot banget. Dan aku sempat waktu itu cuma berpikir anjing nyarinya aja serepot ini, nanti kalau ternyata korban ketemu ngerescue-nya lebih repot lagi pasti kan. Sesuai jadwal kita juga turun. Ya turun juga tidak ada sesuatu yang spesial, nggak ketemu lagi dengan mas-mas aneh itu tadi. Turun, nyampe posko, ternyata nyampe posko tuh kita udah ditungguin sama orang yang nganterin kita naik. Terus pas aku nyampe bawah, turunin ransel gitu ya, disiapin makan. Ketika aku makan gitu, orang kampung yang nganterin kita naik itu nyamperin aku. Terus dia menyampaikan sesuatu yang waktu itu aku apaan sih nih gitu ya. Tahu-tahu dia ngomong, "Mas, ingat nggak orang yang kemarin nyalamin kamu?" Oke, ya ingat. Kenapa Pak? Itu orangnya udah meninggal loh. Waktu itu aku, yang bener nih. Gimana caranya orang meninggal bisa nyalamin aku? Iya Mas, itu orang itu udah nggak ada, dia ngomong gitu. Dan aku berusaha untuk mengingat mukanya gitu ya. Mengingat mukanya, terus aku salaman. Ya tangannya dingin, tapi wajar ya. Di gunung kan kita dingin ya. Yang keluar malah logisku ya. Masa iya sih orang mati bisa nyalamin aku ya, nemenin aku gitu ya. Tapi ya bapak itu pada akhirnya cerita lagi kalau orang itu tuh udah meninggal, terus dia sering
menampakkan wujudnya, tapi bentuknya berbeda-beda. Ngomong kayak gitu, yang ngomong. Kadang wujudnya seperti yang kemarin, kadang dia bisa jadi orang tua, kadang dia bisa jadi perempuan, ngomong kayak gitu. Oh gitu ya, aku cuma aja ya. Hati kecil gue ya cuma apaan sih nih. Aku lebih cenderung untuk tidak mempedulikan ya. Ya kan ngapain sih hal kayak gitu dipeduliin. Ya udah, selesai bapaknya cerita, aku juga nothing special gitu ya. Karena habis itu kita langsung pulang ke Jogja. Dan setelah itu aku juga sempat beberapa kali naik lagu lagi, dan sampai pada akhirnya ya temanku Toto datang ke rumah. Ini pas weekend ya. Toto datang ke rumah, ya naik lagu yuk gitu. Ya biasalah dadakan gitu kan anak-anak. Aku ya udah ayo gitu kan. Why not? Kita naik motor aja ke sananya. Ya udah, siap-siap ya, aku pulang dulu nyiapin barang. Oh, oke, gitu kan. Jadi naik gunung emang dulu ya seenteng itu dulu aku di masa itu ya. Ya udah, dia pulang, datang lagi dengan udah bawa alat, aku juga bawa alat. Gimana kalau kita gabung aja, satu tas gede dan satu tas kecil, biar gampang kan naik motornya. Yaudah, akhirnya kita sepakat, nanti gantiannya bawa tas gedenya, gitu kan. Oke, gitu kan. Sambil perjalanan ke Lawu kita juga belanja untuk logistik. Yaudah, nyampe Lawu, ke base camp, gitu. Ya semua berjalan normal, di base camp juga aku sama dia bercanda-bercanda, terus ke warung di seberang base camp gitu ya, makan. Selesai makan juga kita naik gunung. Kita rencananya mau naik, awalnya rencananya jam 10 aja naik biar dapat sunrise gitu ya. Tapi prakteknya jam 10 kita masih males gitu ya. Jam 12 masih males. Waktu itu aku juga males banget mau naikin. Sering kayak gitu, kita dari rumah semangat mau naik, begitu kena udara dingin di base camp, pengennya tidur di sleeping bag gitu kan, kayak lebih asik gitu kan. Ya pada akhirnya naiknya ditunda-tunda, bentar lagi, dan sempat pikir udah deh sini aja enak gitu kan, tapi sayang juga udah nyampe sini gitu kan. Pada akhirnya kita berangkat, jam 1-an lewat lah kita berangkat. Pakai senter ya, malam berangkat. Sunrise kita belum nyampe puncak gitu ya, persetan gitu ya. Kita pokoknya seneng-seneng aja gitu kan. Jalan juga nyantai, sebentar-sebentar istirahat, keluarin kompor, buat kopi, pokoknya bener-bener menikmati perjalanan gitu kan. Toh ngapain juga buru-buru gitu kan. Akhirnya sampai puncak juga, tapi nyampe puncaknya udah lewat tengah hari gitu kan. Dan di puncak kita juga masih nyantai-nyantai gitu di atas, ngeliat pemandangan gitu, dan udah nih puas di atas gitu, karena panas juga kan. Karena ya di ketinggian 3000-an tuh kan gak ada pohon gede, ada cuma pohon-pohon perdu gitu ya. Jadi nyari tempat berteduh juga harus merayap-merayap ya, malas juga sih. Akhirnya udah turun. Ya udah turun pun nyantai gitu ya. Nggak buru-buru gitu. Maksudnya jalannya cepat gitu, tapi sebentar-sebentar istirahat gitu kan. Yes, pokoknya sesantai mungkin, dan ya bercandaan terus gitu kan, walaupun cuma berdua gitu kan. Kita ketemu serombongan orang gitu ya. Itu di atasnya pos 2, di bawah pos 3, tapi belum nyampe pos 2. Ya mungkin di antaranya, tapi enggak di tengah-tengah juga sih. Mungkin lebih condong ke lebih dekat ke pos 3 gitu kan. Kita ngelihat serombongan orang, rombongan lain. Dan ada yang sakit waktu itu. Cewek yang sakit. Ya, dan di gunungan biasanya kita rasa setia kawannya tinggi ya. Begitu ngelihat kayak gitu ya udah, kita berdua nanya, "Kenapa?" "Oh, sakit." Dibawa turun. Ya udah bawa turun. Pakai tandu aja gitu kan. Karena kondisinya juga banyak ya nggak bisa berdiri gitu ya, kayak gitulah kondisinya. Waktu itu aku juga masih bantu untuk motong kayu untuk tandu ya. Jadi buat tandu dan kita bawa turun, dan aku waktu itu sempat bantuin untuk mengangkat tandunya. Dan kalau kita itu dari Jawa, dari sisi Jawa Timur ya, dari Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Dan dari sisi Cemoro Sewu itu kan lebih terjal ya. Kau bayangin di tanjakan terjal gitu, kita bawa tandu kan susah banget ya. Jadi pergerakan kita tuh lambat banget.
lambat banget, udah susah banget lah. Terus akhirnya aku mutusin, Mas kalau kayak gini kita nggak turun-turun. Karena ini susah banget kalau pakai tanduk, mending digendong aja. Dan gendong buat turun. Ya udah digendong. Tapi digendong itu ketika digendong, mbak-mbaknya itu apa ya? Dia kelihatan banget nggak nyaman gitu ya. Ya dia nggak ngomong apa-apa sih, cuma kita tahu kalau ya tahu kalau nggak nyaman. Gitu. Akhirnya itu di atasnya pos 2, deket dari pos 2. Waktu itu aku ngomong, udah deh Mas, kalau kayak gini caranya, kenapa kita nggak inepin semalam? Siapa tahu besok dia membaik gitu kan. Ntar ada yang turun, nyari obat, nyari bantuan ke bawah. Terus ya kalau memang harus ditandu ya semalam istirahat dulu. Kalau memang ada orang turun terus ada yang mau nandu rame-rame gitu ya, warga atau ranger sana malah lebih baik gitu kan. Yaudah waktu itu kita memutuskan untuk yaudah deh kita nge-camp dulu, kita buat flying camp di sini. Habis flying camp jadi, yaudah kita ngirim orang untuk turun. Yaudah buat flying camp gitu ya. Aku juga sekali lagi aku sempat bantu untuk mencari pasak-pasak gitu. Setelah nyari pasak-pasak ya pasak aku kumpulin, aku sama temanku udah nggak campur tangan lagi karena biar nggak kebanyakan tangan ya. Kalau kebanyakan tangan kan jadinya malah ribet ya. Dan waktu itu aku sama temanku itu memperhatikan dari yang nggak jauh sih ya, mungkin jaraknya 10 meteran lah dari lokasi mereka buat flying camp. Ya aku berdua sama teman ngobrol-ngobrol ya ngobrol santai, ngomong sempat ngebahas ya, lu besok kuliah nggak? Karena mau nggak mau kita kan nemenin mereka, nggak mungkin kita tinggalkan. Waktu itu aku hari Seninnya itu aku ada kuliah sesi pertama jam 7 pagi sama siang jam 1. Temanku juga ada kuliah, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita temenin aja. Dan di tahun segitu ya di kampusku tuh nggak ada absensi. Jadi mungkin kebanyak tahun 90-an ya sebagian besar kampus itu juga tidak absensi ya. Jadi lu nggak pernah kuliah juga nggak masalah, ujian tetap bisa kan. Jadi ya tidak ada keharusan juga untuk masuk kuliah gitu. Jadi aku sama temanku memutuskan untuk yaudah kita temenin aja. Nah ketika ngobrol-ngobrol itu kita toto dengar derap langkah gitu, orang turun gitu kan. Dan kita langsung noleh aja ke orang yang turun. Dan itu yang turun tuh 2 orang kampung, laki sama perempuan. Sepertinya suami istri, sepertinya. Karena kan kelihatan ya suami istri itu kelihatan walaupun mereka nggak ngomong. Dan orang kampung di daerah situ tuh biasa untuk punya ladang di lereng-lereng gunung gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang spesial kalau kita naik gunung ketemu orang kampung entah nyari kayu atau mereka punya ladang di atas. Dan sepertinya orang itu punya ladang di atas. Kenapa? Karena yang bapak-bapaknya itu bawa cangkul. Sementara ibu-ibunya itu bawa kayu. Karena untuk ya sekalian naik mungkin nyari kayu bakar kan. Jadi aku ngelihat bapak-bapak itu turun bawa kayu. Dan bapak-bapaknya itu pandangannya tuh ke cewek yang sakit itu. Dari atas tuh pandangannya ke situ terus. Karena begitu dengar derap langkah gitu kan aku nengok. Jadi aku tuh ngelihat bapak-bapak itu ngeliatin ke situ dan nggak lepas. Jadi dia turun itu bahkan dia nggak ngelihat langkah kakinya, matanya ke situ. Terus begitu ngelewatin kita tuh matanya bahkan kita aja nggak kayak diabaikan gitu. Toto cangkulnya dilempar dan dia buru-buru datengin mbak-mbaknya itu. Bapaknya ya, kalau ibunya biasa. Dan aku kan ngeliatin ya, bapak-bapaknya itu habis itu masukin kayak jari telunjuknya ke mulutnya gitu, dibaca-baca terus wah kayak gituin lah. Aku waktu itu sempat ngomong sama temanku, orang sakit kok dihewes-hewes gitu sambil ketawa-ketawa. Ya kita akhirnya ngetawain itu kan. Tahu-tahu tuh cewek nangis. Sebelumnya ceweknya itu kan nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja gitu ya. Tahu-tahu ceweknya nangis terus dia ngomong tuh, aku pulang minta pulang gitu. Ya seperti itulah kondisinya. Terus temanku langsung ngomong, wah kesambet nih, dia ngomong kayak gitu. Dan aku, apaan? Cerita apa lagi nih, kan aku aneh-aneh aja gitu kan. Terus bapaknya itu waktu itu berpesan untuk, udah Mas dibawa turun aja. Ini harus lewat gerbang Cemoro Sewu itu sebelum
matahari terbenam. Kita diwanti-wanti untuk itu. Dan aku kan, udah sore kayak gini nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin kita pasti udah gelap ngelewatin itu. Aku waktu itu cuma udah ngebatin aja, karena aku kan tahu ya hitung-hitungannya kan. Aku nggak lebih dari sekali dan itu udah sore banget gitu ya. Ya pasti gelap lah, nggak mungkin nggak. Ya udah langsung toto beres-beres untuk ya kayak ada komando untuk kita segera bergegas turun gitu ya. Tim itu langsung begitu bapak yang ngomong itu wah langsung buru-buru ya. Aku ngelihat itu buru-buru. Kalau temanku mungkin berusaha tenang ya, aku nggak tahu apa yang dalam hatinya dia. Kalau aku sih waktu itu biasa ya, aku cuma nggak mungkin sebelum gelap, cuma gitu aja kan. Ya udah kita turun, tapi cewek itu tuh lemes banget, dia jalannya lambat banget. Aku juga semakin lambat nih gitu. Dan anehnya selama perjalanan turun itu entah kenapa kita semua lebih cenderung untuk diam. Kalau aku sih waktu itu melogikanya bahwa ya habis kejadian kayak gitu kan semua sibuk dengan pikirannya sendiri pasti kan. Kalau aku entah kenapa aku juga jadi malas ngomong aja. Udah turun pelan terus sampai pos 1 istirahat. Ya udah makan dulu, diisi perutnya itu mbaknya gitu kan. Ada yang masak gitu dan mereka ngumpul di dalam pos gitu. Dan zaman dulu, aku nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu pos itu kayak tiang doang, tiang-tiang ada atap, nggak ada dinding. Jadi benar-benar terbuka. Aku nggak tahu sekarang. Mungkin sekarang udah ketutup ya. Mungkin aku nggak tahu. Itu terbuka banget. Mereka ngumpul di dalam. Tapi waktu itu aku memutuskan untuk di luar pos. Karena yang sebenarnya nggak penuh juga sih. Tetap bisa aja aku nyempil. Tapi nggak tahu kenapa aku di luar. Dan aku menyadari satu hal bahwa nggak ada yang ngomong. Hening. Aku sekali lagi aku tuh berpikir karena habis ada cerita itu gitu ya. Jadi pada sibuk dengan pikirannya sendiri. Dan anehnya kalaupun ada yang ngomong itu lebih cenderung berbisik. Karena mempersiapkan makanan itu kan pasti ada komunikasi. Tapi mereka lebih cenderung untuk ngomongnya itu pelan gitu kan. Terus kemudian aku dipanggilnya nggak dipanggil dari dalam, aku didatengin, Mas makan dulu gitu kan. Ya udah aku masuk makan dan entah kenapa aku jadi malas ngobrol aja. Karena semuanya juga sibuk sendiri makan gitu, kayak pada diem-dieman, ini apaan sih nih gitu kan. Ya suasananya nggak enak sih kalau menurut aku. Tapi kalau dari aku pribadi aku tidak berpikir aneh-aneh gitu ya, lebih ke suasananya nggak enak gitu ya. Ya udah kita turun dan kita nyampe gerbang itu udah malam banget ya, jam 10 ke atas gitu ya. Dan ketika kita ngelewatin gerbang itu, serombongan ini ternyata bawa mobil ya. Bawa 2 mobil. Dan mereka langsung pulang, waktu itu langsung pamitan sama kita, bilang terima kasih bla bla bla. Dan langsung pulang, sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata mbaknya itu satu alma mater sama kita gitu kan. Dan sempat kita tawarin ya mampirlah ke sekretariat kita gitu kan ya. Ya kayak gitulah. Dan ternyata juga mbaknya itu kosnya itu nggak jauh dari sekretariat kita karena dia satu alma mater kan. Yaudah mereka langsung pulang dan aku sama temenku juga ngobrol ya mau pulang kapan nih. Kalau aku sih males pulang sekarang, dingin. Ya kan, mending besok aja gitu kan, toh walaupun besok aku kuliah juga udah memutuskan untuk tinggal gitu. Temanku juga sama gitu. Ya udah ngapain pulang langsung. Ya udah kita memutuskan, aku sama temanku tuh untuk pulangnya besok aja karena kita naik motor kan. Ya udah masuk base camp dan nggak tahu sampai sekarang masih seperti itu atau enggak, tapi zaman dulu tuh base camp gunung itu nggak pernah dikunci. Jadi kita tinggal buka pintunya masuk. Ya sama, waktu itu aku juga buka pintunya masuk dan udah capek banget badannya, jadi udah malas ngapa-ngapain. Begitu temanku juga gitu, begitu nyampe ya bongkar tas, ngeluarin sleeping bag, masuk tidur. Dan karena kita kan tektokan itu ya, jadi kita juga nggak tidur 24 jam lebih, nggak tiduran, udah benar-benar capek banget. Udah tidur ya, dan kita tidur nyenyak banget malam itu. Ketika bangun juga udah matahari udah lumayan tinggi, tapi belum siang, masih pagi, cuma udah nggak semu-semu jingga gitu. Kita lewat sunrise, bangun, buat kopi, sarapan, udah pulang yuk
pulang kan. Sebelum pulang kita pamitan sama base camp, ya kan, ibu base camp, ibu-ibu base camp itu kan. Nah ketika pamitan itu ibunya ngomong, "Mas, untung kamu nggak pulang semalam loh Mas, untung nggak mau nginep." "Loh kenapa Bu?" "Ya kalau kamu semalam langsung pulang itu ngikut kamu deh, ngikut ke rumahmu." "Apaan Bu?" "Kemarin ada yang kemasukan tuh," ngomong gitu ibu ya. "Hah, fuck, apaan nih?" Aku cuma ngelihat temanku juga ngeliatin aku gitu. Dan dari pandangan kita tuh aku tahu kalau temanku tuh nggak cerita apa-apa. Ya kan, aku cuma mikir, kok ibunya tahu? Tapi waktu itu aku juga masih berpikir logis, kan kita sempat ditolongin orang kampung, mungkin orang kampung yang cerita. Aku sempat berpikir logis ke arah sana gitu kan. Itu akan ngikut kamu gitu yang masuk ke mbaknya kemarin. Karena dia tuh suka sama kamu Mas gitu kan. Aku cuma oke, apa lagi nih? Terus aku tanya lah, memang kalau dia ikut aku gimana Bu? "Ya kamu harus nganterin dia ke sini lagi. Kalau dia mau, kalau enggak ya dia ngikut kamu terus," gitu kan. Ibu yang ngomong gitu. Aku ini ada masalah apa sih? Gitu kan. Aku waktu itu sempat berpikir ke situ. Kenapa harus aku gitu kan? Tapi mau nggak mau ya aku terganggu dengan omongan ibu itu. Cukup ngebuat aku nggak seperti sebelum-sebelumnya yang apaan sih nih? Ya kan, dan habis itu nggak peduli. Omongan ibu itu cukup membuat aku peduli. Ya pokoknya kita pamit pulang, dan di perjalanan tuh aku sempat ngobrol dengan temanku soal itu. Temanku lebih cenderung ke gangguin, mampus gak lu gitu. Ya yes, biasa ya. Malah tahu temennya sedih bukannya dihibur atau wah enggak, malah mampus gak lu. Terus waktu itu apa aku nggak boleh naik gunung lagi ya? Aku sempat berpikir gitu, dan aku sempat ngomong ke temen, ya mungkin lu pernah punya salah gitu ya. Dan oke, aku pernah punya apa sih dengan gunung ini? Aku berusaha mengingat-ingat ya, dan aku juga mengingat yang sebelumnya ibunya itu juga memberi pesan aku tentang beberapa hal gitu ya, tentang Gunung Lawu. Dan itu aku juga baru tahu gitu ya. Di Gunung Lawu itu ternyata daerah berbahayanya itu ada di pos 2. Baik jalur Jawa Timur, Cemoro Sewu, maupun jalur Jawa Tengah, Cemoro Kandang. Pos 2-nya itu bahaya. Menurut ibu itu. Kalau teman-teman googling mungkin teman-teman akan membaca juga cerita dulu tahun 80-an. Kalau nggak salah sekitar tahun 87. Kalau nggak salah 87 malah. Itu kan pernah yang ada dari pesantren apa yang berapa orang meninggal, 16 orang, belasan apa 15 atau 16 orang itu meninggal, dan posisi meninggalnya itu di pos 2 itu, di pos 2 Jawa Timur, Cemoro Sewu. Jadi memang kata ibu itu memang di pos 2 Jawa Timur dan Jawa Tengah itu berbahaya secara energi, dan ibu itu juga sempat berpesan kalau naik sini jangan deh istirahat di situ. Jangan di pos 2, mending turun ke bawah atau mending naik di pos 3. Ibunya itu wanti-wanti seperti itu kan. Oke, itu kan. Aku jadi ingat gitu, dalam perjalanan pulang aku jadi ingat kan. Oh, juga ibunya cerita soal, aku kan juga sempat ngomong dulu aku pernah kayak gitu ya, yang di pos 2 Jawa Tengah, dan ibunya itu juga mengamini. Dia bilang, "Ya Mas, itu sering memunculkan, menampakkan diri, tapi ya seperti yang diceritain sebelumnya itu wujudnya itu beda-beda. Tapi sebenarnya itu satu sosok yang sama." Gitu kan. Oke. Nah, di perjalanan pulang itu kan aku jadi kepikiran semalam sebelumnya ada yang suka sama aku, dan itu terus orang yang nyalamin aku itu, terus pura yang aku lihat, dan entah kenapa di perjalanan pulang tuh pikiranku ya ke sana gitu. Nyampe rumah juga aku masih mikirin, tapi habis itu udahlah. Nyampe rumah ya aku tetap bisa istirahat seperti biasa gitu ya. Terus kemudian hari Rabunya mbak-mbak yang kemasukan itu datang ke sekretariat. Dia nyariin aku sama temenku, mau bilang terima kasih. Ya udah ketemu, karena sekretariat itu kan tempat kita nongkrong ya. Jadi tiap sore kita biasanya nongkrong di situ, kita nongkrong ya, ada mbaknya. Terus kemudian mbaknya itu cerita apa yang dia rasakan, dan itu
untuk aku menyebalkan, untuk aku pribadi karena cerita ibu base campnya itu kan. Jadi mbaknya itu cerita kalau dia itu sadar atas apa yang terjadi. Jadi dia itu ngelihat kita. Tapi seperti ada labirin, kata mbak. Aku nggak ngerti apa yang dimaksud labirin. Dia ngomong seperti ada labirin. Aku tuh pengen teriak, pengen ngobrol, pengen apa, tapi nggak bisa dia tuh ngomong. Waktu itu aku berpikir, oh ini sleep paralysis. Saya tahu sleep paralysis. Ngigo gitu ya? Sleep paralysis itu tindihan. Oke. Jadi sleep paralysis itu kita dalam kondisi sadar, bisa melihat, tapi nggak bisa gerakin badannya karena otot kita dalam kondisi rileks. Aku waktu itu berpikir itu sleep paralysis. Tapi sleep paralysis itu berlangsungnya itu hanya beberapa detik. Ya kan? Oke, beberapa menit. Tapi nggak sampai bermenit-menit, bahkan sampai jam. Itu kan mbaknya hitungannya jam. Ya aku berusaha nanya. Nah, terus kan aku jadi penasaran kan apa yang mbaknya. Iya, mbaknya itu juga cerita itu kayak ada labirin. Aku nggak bisa nembus itu. Aku nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Nah, terus tahu-tahu ketika bapaknya itu bantu, tahu-tahu dia langsung balik ke dunia nyata gitu, ke dimensinya dia. Tahu-tahu dia langsung nangis karena dia ketakutan waktu itu. Mbaknya itu benar-benar takut. Itu kenapa dia nangis, dia pengen pulang cepat-cepat. Karena mbaknya itu takut banget. Tapi ya aku sempat nanya, Mbak, ada nggak sih yang masukin kamu? Ya nggak tahu mas, pokoknya dia cuma cerita apa yang dia rasain. Aku nggak cerita ke mbaknya bahwa ibu base campnya ngomong yang masukin kamu tuh suka sama aku nggak. Aku cuma nanya, ada yang masukin, tapi mbaknya itu nggak tahu. Yaudah cuma cerita itu, dan sedikit sekali lagi itu ngebuat aku kepikiran. Fuck, ini ada apa ini gitu kan. Malam itu aku kepikiran gitu kan, dan berusaha untuk apa ya, ada 3 kejadian gitu ya. Yang pertama yang aku ngelihat pura, terus aku disalamin orang yang katanya, sekali lagi katanya orang itu udah meninggal. Nggak tahu benar, nggak tahu nggak, tapi kalau dari sisi aku ya dia seperti orang pada umumnya, selain aneh ya, freak banget karena datar itu tadi tanpa ekspresi. Yang terus yang ketiga ini, ada apa antara aku dengan gunung itu? Itu kan menjadi tanda tanya, dan aku juga berusaha, mungkin aku ke Lawu juga bukan sekali 2 kali, bahkan sering banget gitu ya. Pernah nggak sih aku melakukan sesuatu yang salah gitu, dan sampai pada akhirnya aku menemukan satu jawaban yang mungkin itu adalah jawaban, mungkin ya. Jadi aku tuh pernah naik gunung mbak, naik gunung Lawu itu, dan nyampe gunung Lawu itu aku nemu bebek, ya kan. Pagi-pagi, ya belum pagi ya, matahari belum terbit. Tahu-tahu aku nemu bebek, itu masih gelap tapi udah pagi, udah menjelang pagi gitu kan. Tahu-tahu aku nemu bebek gitu. Bayangin coba di atas gunung kita nemu bebek gitu ya, kita tangkap ya, sama itu bebeknya orang tangkap. Waktu itu aku sama temanku, ayo dapat bebek, makan aja yuk. Yaudah bebeknya kita potong, kita bakar, kita makan. Ya alot banget sih, bebek kan alot banget, dan kita nggak pakai standar memasak bebek seperti ketika kita masak di rumah ya. Ya alot, jadi kita lebih ke ngisep doang gitu. Habis itu kita sisanya kita buang gitu ya. Ya udah kita ke Argo Dalem, waktu itu kita ke Argo Dalem karena kita nggak buat tenda, jadi kita nebeng di pondok-pondok pertapa itu. Istirahat sambil nunggu pagi, sambil nunggu terang gitu. Begitu terang, ada satu pertapa itu yang nyariin bebeknya gitu ya. Dan aku sama temanku cuma lihat-lihatan waktu itu. Bebek yang kita makan tadi nih, kita nggak ngomong kita makan kan, ntar dimarahin. Terus pokoknya pertapa itu nyari bebeknya itu, dan pertapa itu ngomong kalau bebeknya itu punya penguasa Lawu karena dia sudah persembahkan ke gunung itu gitu. Oke, penguasa Lawu. Waktu itu aku berpikir penguasa Lawu berarti Depo Menggolo ya. Menurut kepercayaan Jawa ya, penguasa Lawu itu Dipo Menggolo itu. Dipo Menggolo ya, Dipo Menggolo. Waduh, punya Dipo Menggolo. Tapi waktu itu aku juga ya biasa aja sih, karena ya masih antara percaya tidak percaya, tapi kan di usia muda dengan semua arogansi aku waktu itu, alah kayak gini
cuek aja gitu. Dan di titik itu aku jadi berpikir ke sana gitu. Mungkin nggak sih ini ada hubungannya dengan persembahan untuk penguasa Lawu di Pomenggolo itu. Aku tahu cerita di Pomenggolo. Oke. Mungkin itu ada hubungannya dengan itu gitu kan. Dan mungkin itu adalah warning untuk aku. Aku berpikirnya itu. Ada kejadian. Mungkin itu warning untuk aku lebih menghargai aspek kepercayaan, budaya, dan tradisi. Ya kan? Aku ngelihatnya bahkan itu bukan aspek lagi, tapi lebih ke manifestasi. Ya kan? Aku mungkin memang ini sebuah peringatan untuk aku untuk menghargai itu. Karena aku mencoba untuk memahami itu, sekalian aja aku buat keputusan untuk, oke, mungkin ini saatnya aku berhenti untuk naik Lawu. Oke, bicara takut, ya mungkin aku takut. Tapi ada yang lebih menonjol daripada takut, ya penghargaanku itu. Aku pernah mungkin melakukan sesuatu yang salah di situ. Jadi caraku meminta maaf adalah aku tidak kesana lagi. Aku membuat kesalahan karena ego, ya kan? Dan aku harus membayarnya dengan egoku juga, dengan mengalahkan egoku juga. Diajakin teman-teman ke sana atau pengen ke sana? No, tidak. Aku berhenti sampai situ. Jadi berhenti setelah kejadian ketiga? Setelah kejadian itu tahun 98. Jadi setelah tahun 98 sampai sekarang, aku tidak pernah naik Lawu lagi. Oke. Jadi runtutan cerita tadi. Ceritanya itu akhirnya di sini. Oke, jadi teman-teman semua rentetan cerita pendakian Om Cetul sendiri ya di tahun 90-an yang membuat keputusan bahwa kalau Om Cetul dari 98 sampai saat sekarang, ini belum pernah. Aku memutuskan berhenti untuk naik sana. Berhenti naik ke Gunung Lawu nih. Masuk ke sesi sharing nih Om ya terkait pendakian-pendakian yang tadi kan. Kalau di pendakian pertama itu nih Om Kulik, sebenarnya banyak yang ini ditanyakan apalagi mengenai pura tersebut. Yang aku lihat ya. Ya. Apakah pernah mengulik secara sendiri terkait pura tersebut beneran ada atau enggaknya di Gunung Lawu itu? Saat itu aku tidak pernah ngulik apa yang aku lihat itu. Tapi memang ya di Gunung Lawu itu ada beberapa candi. Kalau kita mungkin kalau Amel juga pernah, itu ada satu jalur pendakian kuno. Menurut cerita itu jalur pendakian yang dilalui oleh Brawijaya V. Jalur Singo apa gitu, aku lupa jalurnya. Mungkin nanti bisa googling ya jalur Singo apa gitu, aku lupa. Tapi ada Singolangu. Singolangu. Jalur Singolangu itu kan katanya konon itu adalah jalur pendakian, jalur yang dipakai oleh Brawijaya V untuk ke Puncak Lawu. Dan kalau kita lewat jalur Singolangu itu kan memang ada beberapa situs kuno, ya kan, peninggalan dari Brawijaya. Tapi itu posisinya tidak di situ, puranya itu. Oh, di mana tuh letak posisinya? Dan dilihat dari via mana tuh, Om? Ketika aku ngelihat ke bawah, kalau daerah Singolawu itu kan daerah Jawa Timur ya. Sisi Jawa itu bukan sisi Jawa Timur, tapi juga bukan sisi Jawa Tengah. Tengah. Kalau sisi Jawa Tengah itu kan ada Candi Cetol gitu, itu bukan. Dan itu benar-benar ada di tengah-tengah hutan. Jadi hutan hijau gitu kan, dengan pohon-pohon gitu. Tahu-tahu ada kayak bunderan gitu. Ya hijau juga, tapi seperti rumput atau tanaman kecil. Dan tengah-tengahnya ada pura. Itu yang waktu itu aku lihat. Tapi saat itu kan aku tidak mempedulikan. Aku mempedulikan setelah kejadian itu, dan aku berusaha untuk, oke, candi apa itu? Ya di Gunung Lawu memang ada beberapa situs. Tapi tidak di titik itu. Sepertinya. Berarti anggapnya mungkin pura itu cuma Om Cetul sendiri yang melihat, teman-teman ada. Dan mungkin karena alam lain yang mungkin muncul atau halusinasi juga bisa kan? Jadi itu bisa jadi halusinasi ya. Apa karena kondisi capek ya kan, bisa sambil jadi. ngopi, pengennya yang
ngeliat pemandangan bagus. Mungkin, tapi waktu itu aku dalam keadaan sadar 100%. Jadi Dan nanya juga kan ke temen ya itu. dan aku tidak pernah konfirmasi lagi ke temenku soal pura itu. Jadi waktu itu dia bilang mereka berdua nggak ngeliat, ya udah aku lupain. Begitu juga setelah ada kasus ini aku nggak pernah konfirmasi. Dulu aku pernah inget nggak gitu. Aku nggak pernah lagi. Cuma konsumsi sendiri aja ya mungkin kayak itu nilai lebih lah naik Gunung Lawu ngeliat pura tiba-tiba ada gitu. Oke, mungkin kalau lanjut ke pendakian kedua nih Om ya. Kalau pendakian kedua kan itu lebih ke rescue. Oh, kejadian kedua, bukan pendakian kedua. Kejadian kedua. Kejadian kedua. Iya, rescue kan ya. Nah, search lebih ke mencari. Mencari. Karena rescue itu kan setelah korban ditemukan. Oke, Sar, waktu itu berarti di hari keberapa tuh Om? Om Cetul mencari korban tersebut. Namanya tuh. Itu mungkin setelah, yang pasti tidak di awal-awal pencarian. Karena awal-awal pencarian itu kayaknya masuk minggu kedua deh. Sepertinya. Jadi biasanya kalau ada laporan orang hilang gitu kan, biasanya yang nyari itu orang-orang bawah dulu yang ada di situ. Dicari nggak ketemu, baru baru nyebarin informasi dan biasanya relawan datang dan kemudian dibentuk tim SAR. Nyari, setelah nggak nyari biasanya di jalur-jalur normal, setelah di jalur-jalur biasa nggak ketemu juga, baru mereka ngubungin kita. Karena ada kemungkinan itu di jalur vertikal. Maka itu kira-kira seminggu setelah operasi pencarian deh. Dan kalau boleh tahu untuk informasi korban tersebut, survivor tersebut, itu terakhir tuh hilang karena apa tuh? Hilang karena tersesat. Karena salah jalur atau gimana? Kita nggak tahu. Tapi waktu itu dia terlihat terakhir itu di sekitar puncak. Dan diprediksi dia itu turunnya ke arah Jawa Tengah karena dia naiknya dari Jawa Tengah. Jadi biasanya orang naik gunung, naik dan turun itu lewat jalur yang sama. Jadi diprediksi waktu itu dia turunnya lewat Jawa Tengah. Itu kenapa aku nyisirnya juga dari daerah Jawa Tengah. Ya kan, tapi kalau tim rescue lain sih dari Jawa Timur juga tetap kemana-mana gitu kan. Dan sampai sekarang kan itu tidak ketemu ya. Sampai sekarang jenazahnya nggak ketemu. Dan ditutup untuk pencariannya ya? Biasanya pencarian itu biasanya loh ya, ditutup itu di minggu kedua. Tapi bukan berarti pencarian itu selesai. Tapi setelah operasi ditutup biasanya tetap ada aja yang tim-tim yang nyari gitu. Cuma mungkin tidak seintensif 2 minggu awal. Tapi dalam 2 minggu itu sempat ada informasi kalau ditemukan barang bukti dari jejak. Ya, ditemukan jejak ya. Di mana tuh? Tidak. Yang barang bukti itu yang kamu maksud barang bukti itu kan jejak, kemungkinan keberadaan. Yang kamu maksud barang bukti itu apa? Iya, kayak selayar atau bajunya atau makanannya gitu. Jejak ya. Jejak yang kemungkinan milik survivor gitu kan. Itu nggak ditemuin. Jadi ya benar-benar itu acak. Jadi karena Gunung Lawu itu kan salah satu gunung yang ramai dikunjungi orang ya. Bukan cuma pendaki tapi juga mereka yang bagian dari ritual atau tradisi kepercayaan itu ya. Jadi susah kita nemu bungkus permen gitu. Kita nggak tahu itu punya survivor atau punya. Karena gunung itu ramai dan ya sampai sekarang ya, apalagi di era itu tempat sampah nggak ada. Jadi orang punya kecenderungan untuk tidak membawa sampah turun kan. Jadi ya jejak-jejak gitu ya tidak pernah ditemukan. Jadi pada akhirnya pencarian cuma sebatas prediksi. Oke, dan kalau menyinggung hal yang mungkin terkesan mistis atau gaib yang ya sosok tersebut ada, tapi kan belum tentu nyata juga yang orang ngikutin Om Cetul sendiri yang dari belakang itu. Kalau tentang sosok, setelannya pendaki atau gimana tuh? Setelannya kayak orang biasa, bukan pendaki karena dia tidak bawa, nggak bawa apa-apa. Sendal jepit atau? Tidak pakai sepatu. Jadi ya kemungkinan seperti orang kampung, karena warlock, kelihatan warlock dari pakaiannya, dari apa yang dia kenakan. Cuma anehnya kok dia pakai kayak sapu tangan yang lebar gitu ya, yang dijadiin kerudung karena dan ada luka juga ya. Ya ada luka di sini. Jadi di ujung bibir sebelah kanan. Aku nggak bakal lupa itu karena orangnya aneh banget gitu ya. Pucet gak Om mukanya?
Kalau pucat atau enggak, ya dia kulitnya putih, mungkin pucat ya. Pucat atau enggak ya nggak tahu, yang jelas dia putih aja. Tapi kalau dibilang sosok gaib gak juga, karena teman-teman Om Cetul sendiri kan ngelihat juga pas saat pada salaman. Ya kan pada aku nggak ngerti juga ya. Sosok gaib itu, kalau itu sosok gaib berarti cuma aku yang bisa lihat. Iya. Orang lain nggak bisa. Betul. Begitu? Iya, kadang kan suka kayak perbedaan. kadang. Iya, dari beberapa narasumber yang cerita, ada yang ngelihat kayak mungkin yang pura tadi ya kan. Teman-teman gak lihat, tapi kan ini kelihatan. Semua lihat, ya semua lihat. Soal itu orang gaib atau enggak, jujur sampai detik ini pun itu masih jadi tanda tanya kan untuk aku. Misteri. Iya kan? Itu siapa? Ya aku berusaha untuk apa ya, di satu sisi aku ngelihatnya dari sisi logisku. Oke. Memang orangnya di luar gerak-geriknya yang aneh gitu ya, di luar kefrikannya dia ya sosok nyata yang aku lihat, bahkan kita salaman. Ya kan? Tapi di sisi lain kita berpikir simpel aja sih. Apa alasan orang kampung yang ngomong ke aku bahwa itu sosoknya udah meninggal? Betul. Alasan dia apa ngomong kayak gitu? Betul, kan dikonklusiin tuh ya sama yang pas turun langsung dibilang. Ya, langsung dia cerita. Kalaupun orang itu bohong, tujuannya apa? Benar. Nakut-nakutin aku. Kalau nakut-nakutin, kenapa? Iya kan? Pada akhirnya kan ini jadi pertentangan untuk aku pribadi. Pada saat itu, ya. Bahkan sampai sekarang. Apa alasannya dia bohong? Bukti, iya. Iya kan? Tapi kalaupun dia nggak bohong, itu aku lihat beneran. Sosok orang itu. Orang itu untuk aku itu sesuatu yang nyata. Tapi di sisi lain, yang ngasih tahu ke aku itu juga nggak punya alasan untuk apa ya, ngomong sesuatu yang nggak benar. Kalau itu korban ya kan ya, korban. Aku nggak tahu itu korban atau enggak, tapi waktu itu dibilangnya itu bukan korban, itu penunggu situ. Bukan korban. Dan kalau diingat yang kejadian ketiga itu yang diceritain oleh ibu-ibu itu, dan di-throwback ke kejadian kedua, kayak ada kesamaan juga kan di pos 2, kejadiannya juga kan di pos. Iya, di pos 2, tapi kan beda itu jauh. Aku di yang Jawa Tengah. Ya? Itu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ibu itu cuma cerita ke aku bahwa energi di pos 2 Jawa Timur dan Jawa Tengah itu memang gede. Dia tidak menyinggung soal apa ya, soal sosok yang aku temui. Dia cuma sekedar ngasih informasi. Ya, biar kamu aware gitu aja, hati-hati. Ya. Jadi kalau capek ya nggak usah istirahat di pos 2, mending naik aja ke pos 3 atau sekalian ke bawah, di bawah gitu di pos 1. Tapi kan Om Cetul beberapa kali naik lau kan ya, dan pasti ngelewatin ya pos 2, nggak mungkin dari 1 langsung ke 3 kan. Dan itu ngerasainnya aman-aman aja dong pasti ya kan, sebelum tahu informasi tersebut. Karena gini, setelah aku ngelihat pura itu, aku juga naik nggak ada kejadian apa-apa. Sampai tahu-tahu operasi SAR ini ya, tahu-tahu ada kejadian itu. Setelah kejadian itu pun aku sempat naik beberapa kali dan nggak ada apa-apa. Tahu-tahu ada kejadian ini. Setelah kejadian ketiga ini kan aku memutuskan untuk mungkin ini sebuah peringatan untuk aku. Bukan lebih ke peringatan ya, tapi lebih ke sentilan. Dan sekali lagi, aku nggak naik lau bukan karena aku takut akan ada kejadian berikutnya. Aku lebih ke introspeksi diri. Aku melakukan sesuatu yang salah karena egoku dan kesalahanku. Aku bayar dengan mengalahkan egoku untuk tidak ke situ lagi sebagai ucapan maaf. Jadi ya menurut aku adil. Ya semoga adil dan semoga impas gitu ya. Jadi bukan karena aku takut akan ada apalagi enggak. Intinya mengintrospeksi diri aja. Ya, aku lebih ke introspeksi diri karena apa ya? Ketika kita bicara Gunung Lawu. Gunung Lawu itu kan kaitannya erat banget ya dengan Keraton Soro, dengan hal-hal mistis seperti yang aku bilang tadi. Gunung Lawu itu sudah ditulis dari tahun 400-an Masehi ya di Serat Centini. Terus Serat Manikmaya. Di Serat Manikmaya itu juga ditulis kalau Gunung Lawu itu adalah salah satu gunung keramat di Pulau Jawa. Sakral. Iya, sakral kan. Terus kemudian di Babat Tanah Jawi itu juga ditulis. Dan kenapa sih Gunung Lawu itu
dikeramatkan oleh Keraton Solo ya. Di bawah itu kan ada makam-makam raja-raja Solo kan di kaki Gunung Lawu ya. Dan kalau kita lihat sejarah ya, kita lihat sejarah lagi di babat Tanah Jawi itu ditulis soal Brawijaya V yang dia moksa. Jadi moksa itu kan nggak mati ya, moksa. Jadi Brawijaya itu moksa di Argo Dalem. Di Argo Dumilir, puncak yang lainnya, itu salah satu pamongnya dia, Sabdo Palon ya. Sabdo Palon itu moksa di Argo Dumilir itu. Dan ada dua pengikutnya Brawijaya, itu Depo Menggolo. Depo Menggolo itu kan kemudian menjadi penguasa Lawu. Itu kan dia pengikutnya Brawijaya. Dan sama Brawijaya sebelum dia moksa, Depo Menggolo itu dijadikan penguasa Lawu. Dan kemudian satu lagi Wangso Manggolo. Wangso Manggolo itu kan dijadikan patih dari Depo Menggolo. Bahkan dikasih gelar Kiai Jalak. Jadi kalau kamu naik Gunung Lawu, mungkin teman-teman ada yang pernah naik Gunung Lawu dan mungkin pernah ketemu dengan burung jalak. Jadi di Lawu itu terkenal dengan burung jalak yang dia tuh ngikutin pendaki. Ada beberapa pendaki yang beruntung diikuti oleh Gunung Jalak itu sebagai penunjuk jalan. Dan Gunung Jalak itu dipercaya oleh masyarakat sekitar dan ya kayak gitu ya. Itu adalah sosok dari Wangso Menggolo itu. Oh, karena ini bakal panjang banget ya, ngomongin Gunung Lawu nih. Ya, karena Wangso Menggolo itu kan gelarnya Kiai Jalak. Jadi kesimpulannya tuh Om Cetul mengalah dengan diri sendiri untuk keputusan yang di tahun 98 sampai sekarang. Dan kedepannya nggak ada yang tahu ya kan ya, siapa tahu berubah pikiran mau naik Gunung Lawu. Kayaknya nggak deh. Oke nih Om, sebelum ditutup nih kira-kira ada pesan tersendiri nggak untuk pendaki-pendaki sekarang nih terkait? Oke, kalau untuk pendaki-pendaki sekarang sih ya, jujur sekarang kan petualangan tidak seperti tahun 90-an. Sekarang masif banget, apalagi dengan sosial media ya. Saya cuma pesan ke teman-teman semua, kalau memang suatu saat nemu spot alam yang memang bagus, memang apa, silahkan foto-foto, silahkan mendokumentasikan, tapi jangan pernah di-sharing lokasinya. Kenapa? Karena kalau lokasinya di-sharing, nanti orang rame-rame akan datang ke sana. Kalau orang banyak datang ke situ, pasti masalahnya pertama sampah, yang kedua itu akan mengganggu tatanan di tempat itu. Jadi orang kawasan situ ya biasanya ramah, terus kemudian tahu-tahu orang datang langsung ada aja parkiran, tahu-tahu 10.000 gitu kan. Itu akan merubah mentalitas penduduk di sana dan itu pada akhirnya merubah tatanan. So silahkan foto-foto, silahkan dokumentasikan, tapi jangan pernah menyebut tempat, rahasiakan. Oke. Mungkin teman-teman di rumah mengerti ya pesan dari Om Cetul sendiri. Oke nih Om. Nih sebelumnya terima kasih banyak ya Om ya udah jauh-jauh dari ruang tamu untuk bercerita, dan semoga cerita dari Om Cetul sendiri bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, sekian dulu segmen Ngopi Horor pada kali ini dan nantikan video-video kami selanjutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.